lama lagi Ramadan akan datang. Senang nggak senang, suka nggak suka, Ramadan akan datang. Saya pesen nih orang sini, Bu, kalau bulan Ramadan dagang kolak jangan pakai pisang tanduk, rugi. Kasih tahu nih, pakai pisang uli, 2 potong pisang, ubi ganjel 4, dikorek ubi mulu, berarti untung baru. Itu dagangnya. Bulan Ramadan dagang pacar Cina. Kasih tahu, kalau beli jadi untungnya tipis. Bikin Bu, beli sagu 3 kilo, sepuan merah biru, kasih air bejak, tahu bejak, udah diadonin, ambil ke tampah, gelar kos utang laki kita. Gila nih, kena air ketek gurih. Makanya kita mesti senang. Kenapa? Ramadan, Jumat. Ramadan kita mesti puasa. Belum tentu Ramadan yang akan datang 2026 kita bisa ketemu. Kenapa? Wajib puasa. Nggak boleh tidak puasa kalau ngaku umat Nabi Muhammad. Wajib puasa. Kalau Senin Kemis sunnah, boleh dikerjain, boleh kagak. Atau puasa Nabi Daud, Senin puasa, Selasa kagak, Rabu puasa, Kemis kagak, ganjil genap, keplak nomor, boleh. Tapi Ramadan wajib puasa. Nih anak-anak nih yang SD kelas 1 ngomong sama bapak ibunya, Pak, Ibu, saya mau puasa setengah hari. Boleh. Johor buka, tutup lagi sampai maghrib. Kalau anak kelas 1 SD sampai maghrib berat, jam 2 matanya biru, mukanya pucat, mati itu anak. Masih tahu. Buka. Kenapa? Anak-anak. Tapi kalau udah gedean, udah SD kelas 5, kelas 6, kepengen puasa kol, ibu sama bapak kasih hadiah anak. Cakep. Nanti kalau kamu buka puasa sampai maghrib pol sebulan, ibu ayah beliin handphone. Tuh cakep namanya. Handphone iPhone 15 Pro Max. Ya salam. Ya mahal coy. Begitu lebaran dikasih merek Sumi. Ganti, habis beli kue habis semuanya. Makanya wajib puasa. Belum tentu tahun 2026 kita ketemu. Mana dalilnya? Kulu abdin gori al-maut, mati datang. Makanya wajib puasa. Tapi ada orang bulan Ramadan badannya sehat, aqua galon dipanggul, beras dipanggul, sehat. Bulan Ramadan nggak puasa, kalah 30, pindah agama. Gua kasih tahu, Bang, Ramadan kalah berapa? Nggak banyak, 30 dari awal sampai akhir nggak puasa. Kenapa? Ramadan kalau ujur syar'i sakit boleh nggak puasa, sakit. Umpama Bu suami pulang dari masjid setengah 6, beri salam ke istri, Assalamualaikum, Ma, Waalaikumsalam. Kenapa ya? Pusing Ma, ayah pusing, muka mama 4, pusing coba. Loading mah loading, pusing. Dipeluk sama istrinya, ya Allah, ayah si hitam sakit, ya Allah, si hitam sakit, ya Allah. Kata suaminya, kerok mah kerok, tahu kerok, kerik mah ayah. Kata istrinya, zaman modern gak main kerok-kerokan ya, dokter ya, BPJS. Ayah oga BPJS,
Emang kenapa? Daftar jam 7 pagi, maghrib pun dipanggil. Kelamaan dulu dia berarti. Dokter 2 pasien 4.000 maghrib. Makanya dia kerok. Ayah, merah dahulu ya. Angin nginep. Muntah uger, glogo, bodrek, teh panas, tidur, Ramadan kelas 1. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau badan sehat, nggak puasa, kalah 30. Gila nih orang. Nggak puasa dari awal sampai akhir. Makanya orang ini nggak cinta dengan agamanya. Buktiin. Kata hukama berkata lisanul hal abdul salul fakta lebih pas daripada ucapan. Buktiin. Maka dari itu kita semua sambut bulan Ramadan. Kita mesti girang, senang di hadapan kita. Pintu berkah kita akan miliki semuanya. Amin. Maka kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 manusia yang tidak dapat syafaatku di hari kiamat. 3 golongan manusia yang gak dapat syafaatku di hari kiamat. Yang pertama, orang yang tidak sholat. Nih sekali lagi saya katakan, orang yang gak sembahyang, gak sholat. Makanya Bu, bangunin suami pagi hari jam 4 subuh. Bangunin. Kebetulan suami kita tidur sebelah nih, gemuk badannya, ngorok, koker, gemuk. Kalau yang kurus nih, kayak nyinying tuh laki. Bangunin suami, bukan bengek bukan, ya nggak? Pegang betisnya, ayah, subuh ya, jam 4:30 subuh ya. Bangkit dari tidurnya suaminya. Istri siapin kain 2, gajah duduk sama gajah lari. Yang mana yang pakai lari apa duduknya? Duduk aja mah. Kalau lari susah sujud. Baju koko yang cakep. Yang putih apa yang coklat mah? Yang putih aja mah. Coklat masih baru ya. Subuh pakai coklat, ayam hitam serem. Iya. Sholat 5 menit cuma. Sholat subuh 5 menit. Di Cinere 2 rakaat, di Madinah 2 rakaat. Gua nggak bohong. Belum dia di sana. 5 menit. Itu pun ayatnya dia baca imam Sabihis sama Al-Ataq. Kalau imam baca wal asri, inna atoina 2 menit. Iya. Imam mau kondangan. Iya nggak kira-kira? Sholat. Kenapa? Buktiin. Kalau kau cinta Nabi Muhammad, kata hukama berkata lisanul hal abdul salul fakta lebih pas dari ucapan. Buktiin sholat. Pulang sholat, ya nggak? Istri siapin tuh. Nih, besok di sholat, suami bangunin, istri siapin pisang goreng, pisang tanduk. Yang bagus buat suami pisang tanduk. Jangan pisang gepok. Emang laki lu burung kutilang, ya nggak? Tepung terigu cap kunci, kopi kapal api, rokok di Samsu, asap dibunderin. Mantep coy. Apa yang kau dustakan hidup ini, ya nggak? Sholat udah, bini cakep, selain pisang goreng mantap, ya nggak? Sholat, jangan nggak sholat. Takutnya mati datang. Takutnya mati. Umur umatku kata Nabi Sittin wa Sab'in 60-70. Umatku umurnya pasalnya 60-70. Kalau Nabi Nuh umurnya alhamdulillah 1000 kurang 50. Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Seceng kurang bocah. Nabi Nuh umurnya. Nabi Adam alaihissalam 930 tahun. Tapi kata Nabi Muhammad, umatku pasarannya 60-70. Jarang yang umur 90 tahun di Cinere. Jarang. Sungguh pun ada, nggak kemana-mana. 90 tahun mau kemana?
naik busway, naik di Cinere, turun Kramat Jati. Nah nyasar tuh aki-aki. Kira-kira. Cucu sayang sama kakek, kakek sayang sama cucu. Itu kan rumus. Cucunya nih udah kerja, kakeknya umur 90 tahun, pulang kerja dia beliin sate kambing 2 durian montong 3, Coca-Cola 4 botol. Modal tuh aki-aki. Ya. Makan sate, makan durian, minum Coca-Cola, ngejengkak gua. Makanya mari sholat, jangan tidak sholat. Sebab apa? Takutnya mati datang. Subuh sholat, johor sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, cakep. Baru umat Nabi Muhammad. Yang kedua kata Nabi, orang yang tidak dapat syafaatku adalah orang yang gak bakti dengan kedua orang tuanya. Gak bakti. Banyak anak gak bakti ya sama orang tuanya. Saya katakan hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak. Minjem duit nggak bayar. Gua kasih tahu, minjem duit nggak bayar. Nih contoh nih, anak kredit motor. Nih contoh nih, Yamaha NMAX yang turbo, DP 3 juta, bulanannya 1.832.700. Kapal banget. Keluar dari gang, test drive, tetangga nengok semua, motor baru nih, mampir di pos RW, Biasa. standar 2, ketemu orang Betawi senang lihat tetangga punya motor baru. Itulah orang Betawi, hatinya suka lihat tetangga bahagia, bersih orang Betawi, nggak ngatain kagak, dehem doang. Motor baru nih, paling 3 bulan diambil Ambon. Apa. Ya nggak? Pinjam duit orang tua. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibunya buka hordeng. Ya, duit lagi nih. Ini anak datang. Nggak dibukain anak. Dibukain, duit gua ke laut. Tapi ibu sayang sama anak. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Jahe kering becek kasih air, tutuin mati lo kicer. Buka pintu, cium tangan. Lihat, duit boleh nggak punya, tapi akhlak mesti punya. Ilmu boleh pas-pasan, tapi akhlak harus punya. Cium tangan, cakep banget. Duduk di meja makan. Anak sama ibu nggak mungkin di ruang tamu, di meja makan. Ada kerupuk di toples, main raup aja. Bu, garing nih Bu. Kopi ada, kopi ada. Bu, pertama saya senang lihat ibu sehat, saya gembira. Itu pertama. Kedua, saya silaturahmi Bu. Kata Ustadz nggak boleh putus silaturahmi ibu dengan anak. Cakep. Yang ketiga, mau minjem duit. Ini mangkak urusan ini. Berduit 2 juta lemes ibunya. 2 juta. Duit boleh ngumpulin. Pulang belanja cabai bawang 5.000 taruh di kaleng. Besok 10.000 taruh di kaleng. Setahun 2 juta lebih. Anak mau pakai lemes ibunya. Langsung dikasih masuk kantong. Bu, pulangnya mendung, terang begini mendung. Pulang minggu besok nggak datang. Minggu kedua baru datang, bawa kantong plastik hitam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ibunya buka hordeng. Wah, duit gue balik nih, duit gue datang nih. Masuk kantong plastik hitam, taruh di meja. Ngopi setengah jam nggak ngomong duit. Bu, pulang ya, anak-anak kadang jemput, pulang deh, lemes ibunya. Ya, 2 juta ke laut, 2 juta udah ke laut. Kantong plastik hitam, begitu dibuka
Rengginan, gila 2 juta rengginan. Hebat banget anak luar biasa. Maka dari itu sayangi orang tuamu. Apalagi besok mau puasa nih. Nih saya pesen nih semua nih. Bulan Ramadan bawain sembako orang tua, catat. Sembako bawain orang tua. Beliin 150.000. Terigu cap kunci. Gulanya gulaku. Minyaknya bimoli. Kecap cap bango. Yang bagus cap bango orang tua. Jangan cap cabai. Emang warteg lu. Ya ya. Bawain sembako. Beli Giant. Boleh bangkrut. Warung Madura masih buka. Kau harus tahu lu. Warung Madura buka 24 jam. Nggak pakai tutup. Gila Madura dagangnya. Luar biasa Madura. 365 hari. Setahun tetap buka. Hebat Madura. Idul Fitri Lebaran buka. Lebaran Haji buka. Hari kiamat setengah hari. Pagi buka johor kiamat. Luar biasa. Beliin sembako 150.000 buat orang tua. Girang kita. Bu, ini sembako 150.000 buat ibu. Girang. Duit yang kita keluarin Allah gantiin lagi. Duit yang kita keluarin Allah gantiin lagi. Katanya ampit mampir saya kesempitan tempat ini. Kenapa? Allah gantiin lagi rezekinya 150.000. Mari sayangi orang tuamu, cintai orang tuamu, bikin senang ayah ibumu. Saya katakan hidup nggak enak nggak punya orang tua. Sekali lagi saya katakan hidup nggak enak nggak punya orang tua. Ayah meninggal, ibu meninggal, nggak enak. Paling berat waktu Lebaran Idul Fitri. Masjid takbir, musola takbir, di televisi takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis hati kita. Kenapa? Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Besok pagi sholat id 6:30. Sholat id pasarannya 6:30. Nggak ada sholat id 1:30, nggak ada. Johor iya 6:30. Sholat sudah, khutbah sudah, doa sudah, sejadah digulung sudah. Mau cium tangan siapa? Ayah meninggal dunia, marbot masjid, bokar bol. Cium tangan marbot masjid, bokar bol. Cium tangan siapa? Mari sayangi orang tuamu, cintai. Hidup nggak enak gak punya orang tua. Saudara berlima, ya saudara, jangan lu harap pindah saudara. Saudara Lebaran jangan harap pindah, ya tipis dah. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Susah banget hidup berarti. Mari sayangi kedua orang tuamu. Buktiin kalau kau bakti dengan ayah ibumu. Yang ketiga, kenapa? Jauhkan maksiat. Jangan berbuat maksiat. Apa itu maksiatnya? Sambut ya. Allahumma shalli ala sayyidi salam.
رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, kita berkumpul pada malam hari ini dalam satu majlis perkumpulan yang sangat luar biasa. Duduk bersama-sama di malam Jumat Sayyidil Ayyam. Duduknya kita bersama para kiai, para habaib yang begitu banyak, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah berikan kepada beliau-beliau bahagia, senang, gembira. Hadir di antaranya Kiai Ainul Yaqin bin Abdullah Syafi'i, juga Khadimul Majlis Habib Ahmad bin Muhammad As-Segaf, dan semua para habaib kita. Semoga Allah berikan bahagia kepada beliau semua, istiqamah dalam menuntun kita, dan diberikan kepada beliau-beliau semua sehat afiat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Allah maafkan kesalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah diselesaikan masalahnya. Yang punya problem dibereskan problemnya. Rumah tangganya dijadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan untuk kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, tidak lain tidak bukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dari tadi kita dengarkan maulid, dari tadi kita mendengarkan sholawat, dari tadi kita mendengarkan segala macam syair dan juga kajian. Terlebih kita membaca Maulidur Rasul, membaca salawat Nabi di malam Jumat dan di bulan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Wa sya'bana syahri, Sya'ban adalah bulanku, bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan ini begitu banyak Allah memanjakan Nabi Muhammad, sampai Nabi menisbatkan bulan ini kepada bulannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang dibaca, maulid yang dibaca dijadikan asbab tambah cintanya kita kepada Nabi Muhammad, tambah dekatnya kepada Nabi Muhammad, dan kita semua dikumpulkan lagi bersama baginda Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat. Amin. Allahumma. Hadirin rahimakumullah, tidak mau banyak yang saya sampaikan. Saya sudah sampaikan sama Sayyid Ahmad. Beliau tahu saya kurang sehat dan dalam keadaan yang sangat drop. Tapi alhamdulillah, karena cinta kepada Majlis Ta'lim Imdadul Mustafa, Maulid al-Mustafa di Sayyid Ahmad, walau beliau baru pegang 4 tahun ini, saya upayakan untuk hadir di miladnya yang ke-15 tahun. Hadirin, 15 tahun itu bukan umur yang panjang, masih baru, masih sangat remaja. Kalau ibarat manusia masih puber-pubernya, masih bingung mencari penentuan seperti apa model jalannya, masih bingung bagaimana menentukan arahnya, maka saya sampaikan kepada Majlis Ta'lim Maulid al-Mustafa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, yang dijadikan satu patokan bagaimana hal tersebut sukses ataupun tidak, bermanfaat ataupun tidak. Apa yang Nabi Muhammad katakan? Khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian, komunitas yang paling bagus di antara kalian, perkumpulan yang paling baik di antara kalian, siapa mereka? Yang Allah kasih tambah umur,
Allah berikan ketambahan dalam umurnya, akan tetapi manfaatnya juga Allah tambahkan, akan tetapi manfaatnya Allah berikan, akan tetapi manfaatnya Allah lebarkan dan Allah luaskan. 15 tahun kalau tidak bawa manfaat buat apa? 15 tahun kalau tidak ada arti dengan masyarakat buat apa? Maka mudah-mudahan di umur 15 tahun bertambah manfaat pula majlis taklim ini, bertambah juga luas manfaatnya juga majlis taklim ini. Perlu kita menjadi orang yang bermanfaat di alam dunia hadirin. Mau tahu seberapa banyak orang yang akan mengantarkan kuburan kita? Mau tahu seberapa banyak orang yang mendoakan kita? Mau tahu seberapa banyak orang yang ingat kepada kita? Tergantung berapa manfaat yang kita sebarkan saat kita di dunia. Mencari ketenaran cuma sesaat, mencari satu sanjungan cuma sementara. Tapi kalau kita menebarkan manfaat, maka semakin banyak orang yang ingat kepada kita. Orang ingat sama kita bukan karena terkenalnya kita. Orang ingat sama kita bukan karena banyaknya kita berbicara, tapi orang ingat kepada kita karena manfaat apa yang telah didapatkan dari orang tersebut. Mau banyak orang yang mensolati kita, mau banyak orang yang mendoakan kita, mau banyak orang yang mikirin kita, sebar manfaat di mana tempat kita berpijak dan berada. Hadirin rahimakumullah, al-haya maut dunya. Hakikatul haya ya innal aish aishul akhirah. Hakikatul haya, hakikat kehidupan bukan kehidupan dunia. Dunia sebentar. Sina Faqih Mugaddah mengatakan dunia lahababan. Dunia ibarat rumah yang punya dua pintu, masuk dari pintu depan, keluar dari pintu belakang. Dunia itu ibarat seorang yang datang ke satu rest area, nggak akan lama-lama. Itu berdenyut suruh diam. Nggak lama, sebentar, sesaat. Nggak akan ada orang lama-lama di rest area, nggak akan. Tujuannya ke Bandung, dia masuk ke rest area Sentul cuma sebentar, paling ngopi, mungkin kencing juga dan lain sebagainya. Yang dia cari, yang dia tuju. Tujuan kita hidup di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka yuk tebar manfaat, tebar kebaikan, jadi orang bermanfaat dari mulai sekecil ini. Rangkul ikat mereka semua agar mereka ingat kepada kita. Yang kedua, tadi guru kita sudah menyampaikan tentang kemuliaan bulan suci Ramadan. Sebentar lagi nih kita bulan suci Ramadan, tinggal beberapa hari ke depan. Hati-hati baik-baik, siapin dari sekarang. Ar-Rajab litudhiril ruh. Rajab itu ibarat membersihkan kita punya ruh. Ruh kita banyak dosa. Maka dirajakan Rajab syahrul syar'i. Rajab yang sudah lewat tempat kita menanam. Wa Sya'ban syahrul syar'i. Sya'ban bulan menyirami, wa Sya'ban litudhiril qulub. Sya'ban untuk membersihkan kita punya hati. Wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan tinggal metik hasilnya. Ramadan litudhiril jasad. Gak akan mungkin jasad kita, gak akan mungkin diri kita bisa bersih kalau kita tidak mempersiapkan dari sebelum-sebelumnya. Nabi Muhammad mengatakan, "Law ya'lamun nasu ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannu an yakuna haulan kabilan." Orang kalau tahu keutamaan, kemuliaan bulan suci Ramadan besok, jadi buka sama Allah Ta'ala ghita, dibuka sama Allah hijabnya, maka dia bakal minta sama Allah yang namanya puasa di bulan suci Ramadan atau bulan itu dijadikan 1 tahun sempurna. Makanya hati-hati besok, yang perempuan yang masih punya ghaba, yang masih punya utang dibayar utangnya. Yang laki-laki juga sama, yang kemarin juga ada utang, mungkin ada halangan, datang bulan dan lain sebagainya, dighaba. Bu, ada satu cerita bu. Karena ra'a majusi, orang majusi. Orang majusi ini nyembah matahari atau nyembah api. Ra'a ibnahu yaqulu hadratal muslimin fi syahr Ramadan fa darabatil khulwalat. Faqala lima ma hafidh hurmatil muslimin fi syahr Ramadan. Ada seorang majusi
Dia ngeliat anaknya masih kecil, lebih kecil dari berinya tuh yang lagi ngobrol. Namanya anak kecil bu, dikasih tahu sekali, ngulang lagi. Namanya juga anak kecil. Ini anak kecil makan bu. Orang Majusi bukan orang Islam. Orang Maju, dia makan di tengah-tengah orang lagi puasa. Bapaknya melihat, dia marah. Fadarabatil keluaran, dipukul itu anak, ditempeleng. Dan dia katakan, lima mahafidha hurmatil muslimin fi syahr Ramadan. Kamu kenapa makan di tengah-tengah bulan suci Ramadan? Kenapa kamu gak jaga kemuliaan mereka yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan? Ini orang Majusi, bukan orang Islam. Dia pukul anaknya lagi puasa, yang sedang berpuasa. Famata tilkar rujul fi tilkal usbur. Orang yang mukul tadi, mukul anaknya bu, meninggal di bumbu tersebut, meninggal. Fara alimul wilayah ala annahu yutufu hula babal jannah. Majusi mukul anaknya di tengah-tengah orang yang puasa, nggak lama mati. Kemudian ditanya orang yang sedang mimpi melihat ini orang Majusi, dikatakan, alasta kunta majusiyan? Majusi bu, dapat kenikmatan muter di pintu surga, karena orang mati itu nggak langsung masuk surga bu, selagi belum yaumul qiyamah, masih di kenikmatan alam barzah. Ditanya, alasta kunta majusiyan? Bukannya kamu seorang Majusi? Kok dapat kenikmatan begitu luar biasa? Qalu bala, ya saya seorang Majusi, walakin Allah akramani bidukhul Islam lihurmati syahr Ramadan. Ya, saya seorang Majusi, tapi sebelum meninggal dunia Allah berikan kemuliaan kepadaku masuk agama Islam karena aku memuliakan bulan suci Ramadan. Ini orang Majusi bu. Sehat. Orang Majusi masuk Islam gara-gara ngehormatin bulan suci Ramadan. Besok saya nitip sama ibu-ibu, kalau lagi datang bulan jangan nyobain makanan depan anak. Jangan nyobain makanan depan ngumpet kalau perlu. Ini nyobain makanan ditanya, mah nggak bosan? Enggak, nyobain doang, nyicipin 2 piring. Lapar bu, jangan. Yang kedua, buat laki-laki yang besok kerja, jangan alasan kerja sapi. Man aftara yawman bighairin rakhsatin rakhasallahu wala maradin lam yaghdih wa in kana sawma kullad dahr. Orang yang batalin puasa sengaja melihat yang namanya warteg kayaknya gimana gitu, setnya ke kiri tapi stang ngajakin belok ke tukang warteg. Model begitu banyak bu kalau puasa bu, iya kan? Warteg ditutupin, warteg syar'i, pakai tiung, pakai kerudung yang kelihatan kaki doang gelantungan. Itu adanya di bulan suci Ramadan doang tuh. Man aftara yauman, orang batalin puasa sengaja 1 hari pak, tanpa rukhsah, dispensasi daripada Allah. Enggak dalam keadaan haid, bukan dalam keadaan berpergian yang capek jauh dua marhalatin, bukan dalam keadaan kerja yang berat yang benar-benar berat, bukan kerja kuli bangunan atau kerja di pasar, kerja yang berat, yang benar-benar berat. Bukan dalam keadaan sakit, wala maradin lam yaghdih wa in kana shauma kullad dahr. Dia taubat kepada Allah untuk mengejar pahala yang 1 hari tadi, dia nggak akan bisa mengqadha walaupun harus puasa 1 tahun penuh. Jangan sampai ya, bulan puasa bentar lagi. Kadang-kadang kalau bulan puasa banyak hilafnya bu. Kadang-kadang lihat kecoa kayak korma. Hati-hati, lihat sanglet kayak sirup marjan. Bahasanya kan modelnya begitu. Hati-hati, baik-baik. Makanya hadapin bulan Ramadan sebagaimana Nabi Muhammad sampaikan, man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Orang yang senang bahagia kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan bulan suci Ramadan. Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ini majlis ta'lim inda Maulidil Mustafa, Allah tambah barakah, Allah tambah manfaat, Allah tambah subur, tambah makmur, tambah barakah. Semua yang ada di dalamnya, krunya, khadimnya, seluruhnya Allah berikan sabar dan istiqamah. Para kiai-kiai kita, Kiai Ainul Yaqin, para habaib kita, para masyayikh kita, semuanya Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat kepada Allah.
Allah, dan mudah-mudahan kita yang hadir pulang dari sini dapat. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. أشرق الكون بحاجة بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنسان وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. اضربوا يا اهل المسالك ما زال اليوم غرد واستذيعوا بجماله ضاق في الحزن تفرد. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيبي سلام عليك. صلوات الله عليك. ولد البشرى بسعد مستميل ليس ينفد حيث دون عطاء جمع فخر المعامل. يا نبي سلام عليك. يا